Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Oppo A58 yang dijual dengan harga 2,4 juta dan saudaranya sendiri yaitu Realme C55 yang dijual dengan harga 2,3 juta. Artinya dari segi harga cuma beda 100 ribuan. Di sini kita akan cari tahu dengan harga cuma beda sedikit, kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan menarik yang mana. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana baik Oppo atau Realme sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dengan ciri khasnya masing-masing. Oppo A58 memiliki bentuk lebih melengkung atau unibody dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping. Sementara Realme C55 memiliki bentuk body flat atau kotak dan letak sensor sidik jarinya juga ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Jadi secara tampilan tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Di sini yang bikin beda, untuk urusan audio Oppo sudah menggunakan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah dan atas, sementara Realme hanya menggunakan single speaker atau mono. Jadi satu poin untuk Oppo karena sudah menggunakan dual speaker stereo yang otomatis suara yang dihasilkan lebih bagus. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep kedua HP ini sudah sama-sama menggunakan konsep layar pancol display. Jadi bikin tampilannya makin paket lengkap, tidak hanya bagus dari belakang tapi juga mewah dari depan. Lalu untuk ukuran layarnya, Oppo memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Sementara Realme C55 juga memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+, panel IPS LCD. Tapi kalau untuk refresh rate-nya di sini lebih tinggi karena bisa sampai 90 Hz. Artinya dari angka di atas kertas Realme sedikit lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena refresh rate-nya lebih tinggi, bisa sampai 90 Hz, sementara Oppo hanya 60 Hz. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini masih 11-12 dan yang pasti sudah sama-sama bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Karena baik Oppo maupun Realme sudah sama-sama didukung dengan P3 display sehingga warna yang dihasilkan lebih pop up. Selain itu, untuk resolusi dan jenis panel yang digunakan sama persis, jadi tidak heran kalau saturasi warnanya juga sama. Jadi jelas ya guys ya, untuk urusan layar keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena layarnya sama bagus serta nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Oppo A58 memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan masih eMMC. Sementara Realme juga memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan juga masih eMMC. Artinya untuk urusan memori keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas memori yang sama besarnya. Lalu untuk dapur pacu, Oppo ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan. Sementara Realme ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz fabrikasi juga 12 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan. Artinya untuk urusan dapur pacu kedua HP ini juga sama kuat, terbukti dari skor AnTuTu yang dihasilkan sama persis. Namun di luar itu antara MediaTek Helio G85 dan G88 secara spesifikasi memang tidak ada bedanya, mulai dari kecepatan hingga angka fabrikasi yang digunakan. Kemudian untuk urusan sensor, kedua HP ini sudah sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Oppo atau Realme juga sudah sama-sama ada. Namun yang harus diingat untuk sensor giroskop keduanya sama-sama masih menggunakan virtual gyro. Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk urusan sensor baik Oppo atau Realme masing-masing mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama. Sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Untuk frame drop atau delay di keduanya tentu ada, tapi tergolong minim. Pokoknya untuk game yang satu ini, selama jaringan bagus sudah mampu dilibas habis oleh keduanya. Lalu digunakan buat PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya, kedua HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar. Bukan yang paling playable, tapi masih cukup oke untuk dimainkan.
Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur di sini terasa sama saja karena dapur pacu yang digunakan sama persis. Jadi secara performa tidak ada perbedaan yang signifikan. Pokoknya untuk urusan performa di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Namun yang harus kamu garis bawahi untuk sensor giroskop baik di Oppo atau Realme sama-sama kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita compare ke bagian baterai, di mana kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Bahkan untuk kecepatan chargingnya juga sama, sudah SuperVOOC 33 Watt. Dimana setelah saya coba charging dari 10–100% di Oppo butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit, sedangkan di Realme butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan baterai di sini keduanya juga sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena mulai dari kapasitas hingga kecepatan chargingnya sama persis. Kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya tergantung penggunaan masing-masing saja. Lanjut yang tidak kalah penting, sekarang kita compare ke bagian operating system. Di mana Oppo sudah berjalan di Android 13 basis ColorOS 13, sementara Realme juga berjalan di Android 13 basis Realme UI 4.1. Di sini untuk urusan sistem, kalau buat saya di keduanya sudah sama-sama bagus, jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dari segi tampilan, UI-nya sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di keduanya ada banyak. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Di mana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo dan screen mirroring juga sudah sama-sama ada. Pokoknya untuk urusan sistem, baik Oppo atau Realme masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena UI di keduanya sudah sama-sama kekinian, punya banyak fitur dan gampang untuk dipahami. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Oppo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sementara Realme dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Artinya untuk megapiksel yang digunakan Realme sedikit lebih unggul karena kamera utamanya sudah 64 megapiksel, sementara Oppo masih 50 megapiksel. Tapi kalau fitur yang ditawarkan di sini terbilang imbang, baik di Oppo atau Realme. Selain foto dan video, di bagian lainnya hanya ada 4 fitur. Dan untuk perekaman video sama-sama belum dilengkapi dengan AIS. Dan bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya, kedua HP ini sudah sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus, gambarnya terlihat detail dan tajam. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, Realme C55 jawabannya. Karena foto yang dihasilkan memiliki kecerahan yang lebih tinggi, dan untuk saturasi warnanya juga lebih pop up, terutama saat foto di outdoor seperti ini. Artinya, untuk foto kamera belakang di sini Realme juaranya dan mendapatkan 1 poin. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sama, yaitu sebesar 8 megapiksel. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan di sini cukup imbang, mulai dari kontras hingga komposisi warnanya. Ada satu momen foto dari Realme lebih bagus, dan begitupun sebaliknya, terkadang jepretan foto dari Oppo yang lebih oke. Pokoknya tidak ada yang lebih dominan, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A58 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C55 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk kondisi dan waktu di sini memang tidak sama, namun yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan dari hasil berikut sama seperti hasil fotonya, video dari Realme lebih bagus, terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih pop up atau ngejreng. Lalu untuk perekaman video kamera depan, secara kualitas video yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh. Tapi kalau menurut saya video dari Realme lebih oke, karena saturasi warnanya lebih cerah, terutama di bagian warna kulit wajah. Sementara video dari Oppo cenderung lebih flat. Jadi jelas ya guys ya, untuk perekaman video Realme C55 juaranya dan mendapatkan 1 poin, karena video yang dihasilkan memiliki saturasi warna yang lebih ngejreng. Dan itulah tadi perbandingan antara Oppo A58 versus Realme C55. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan, mulai dari segi layar, dapur pacu, dan performa, kelengkapan sensor, bahkan hingga sektor kamera. Tapi kalau ditanya lebih unggul dan mending pilih mana, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Di sini Realme C55 jawabannya. Karena secara keseluruhan poin yang dihasilkan lebih banyak, dan yang paling penting hasil kameranya lebih bagus, baik untuk urusan foto atau video. Namun yang jelas mau pilih Oppo atau Realme, pilihan tetap ada di kalian. Yang penting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan.
Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.